Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat channel Putra Kualo, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan contoh materi khutbah Jumat yang berjudul tentang pemimpin itu amanah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi wa nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ma'asyaratul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya mestilah senantiasa untuk kita lakukan. Tetapi begitu banyak daripada kita lupa bersyukur, bahkan enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur bukan karena Allah menginginkannya, melainkan kitalah yang membutuhkannya. Sebab tidak akan berkurang keagungan Allah apabila kita tidak bersyukur, melainkan bertambahlah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ketika kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada utusannya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kelak di hari pembalasan nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi dan juga termasuk dari golongannya. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula di dalam kesempatan ini khatib mengajak kita, terkhususnya diri khatib sendiri, untuk sama-sama kita tingkatkan takwa agar di akhirat nanti kita dapat meraih hidup yang mulia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pemimpin merupakan harapan bagi setiap yang dipimpinnya agar dapat mengemban amanah yang dititipkan kepadanya. Pemimpin yang amanah akan membawa kepada kebaikan bagi umat dalam segala hal, sebab ia mengerti betul akan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenali kriteria pemimpin yang amanah adalah suatu hal yang penting untuk kita ketahui. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, mengapa pemimpin itu harus amanah? Amanah yang bermakna dapat dipercaya atau jujur adalah salah satu di antara 4 sifat Nabi dan Rasul. Di samping siddiq, benar, fatanah, cerdas, dan tabligh,
menyampaikan kepada umat. Lebih dari itu, sifat amanah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijalankan setiap manusia, terlebih oleh para pemimpin. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'un basyira. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka sangat perlu bagi kita untuk memiliki sifat amanah dan memilih pemimpin-pemimpin yang amanah di antara kita. Agar apa? Agar dia mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi rakyatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah kita mengenali pemimpin yang amanah itu? Baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana mengetahui ciri atau kriteria pemimpin yang amanah itu. Di antara ciri pemimpin yang amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu berambisi menduduki jabatan itu, apalagi sampai menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang dia inginkan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Musa berkata, suatu ketika aku menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dua orang dari kaumku. Salah satu dari mereka berkata, wahai Rasulullah, angkatlah aku jadi pemimpin. Dan seorang lagi juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk meraihnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan sebuah keterangan bahwasanya memilih pemimpin atau memberikan amanah kepada orang yang memintanya atau mengajukan diri tidaklah diperkenankan. Apalagi kepada seseorang yang sangat berambisi sehingga menggunakan segala cara untuk menjadikan dirinya seorang pemimpin sampai ia harus menyuap dan sebagainya. Sosok pemimpin yang seperti ini jelas akan mempersulit untuk berlaku amanah nantinya. Pemimpin yang memperoleh sebuah jabatan dengan cara yang curang, sulit untuk diharapkan akan menjadi atau dapat berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan ia justru akan sibuk memperkayakan diri, mementingkan kelompoknya, mengembalikan modal, dan mengupayakan segala cara untuk mempertahankan jabatannya. Lalu yang kedua, taat ibadah. Memiliki kemampuan dan mempunyai hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Teladan seperti ini dapat kita cari dari sepenggal kisah, yaitu kisah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ketika ia menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, di suatu kesempatan Umar bin Khattab mengangkat Nafi' bin Al-Harith sebagai gubernur di Mekah. Sebagai gubernur, Nafi' memilih Ibnu Abza untuk menjadi pemimpin di suatu daerah lembah di dekat Mekah.
Sementara semua orang tahu bahwa Ibnu Abjah bukanlah dari suku yang terhormat. Ia hanyalah bekas budak dari komunitas tersebut. Saat Umar bin Khattab mengonfirmasi hal tersebut, Nafi bin Al-Harith menjawab, ia memang bekas budak, tetapi ia hafal Al-Quran, paham masalah faraid, waris, dan dapat memutuskan persoalan masyarakat dengan adil. Atas keputusan Nafi, Umar bin Khattab pun memujinya karena melihat kapabilitas dan keadilannya. Nah, kisah ini dapat ditemukan dalam Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang takut kepada Allah, dia akan terlihat banyak beribadah, sering ke masjid, sering bersedekah, rendah hati, namun menjadi pembela ketika agamanya dihina. Ketika dia menjadi pemimpin, dia tidak suka berbuat curang, tidak pula suka menipu, sebab dia merasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, "Ma min 'abdi yastad'ihillah ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa khassi li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyaratul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa kriteria pemimpin amanah yang perlu kita ketahui agar kita dapat menjadi pemimpin ataupun memilih pemimpin yang amanah sesuai dengan kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khaira wa ahsanu ta'wila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Alhamdulillah, sahabat putra kualuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah contoh materi khutbah yang berjudul tentang pemimpin harus amanah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.